Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala syukur hanya bagi Tuhan karena kesetiaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Kita yang senantiasa mencari wajah Tuhan, berharap dan mengandalkan kekuatan Tuhan karena kita tahu kekuatan kita adalah biasa-biasa saja. Tetapi dengan kekuatan Tuhan kita mampu melakukan banyak hal yang lebih besar lagi. Dan saya percaya mereka yang mengandalkan akan kekuatan Tuhan, so pasti pribadi-pribadi yang mengalami berbagai pertolongan dan mujizatnya yang ajaib di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau terus belajar untuk mengasihi Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema kita pada hari ini adalah ketekunan untuk kebahagiaan. Kita percaya ketika kita terus tekun dalam menghadapi hal-hal yang memang harus kita hadapi, percayalah kita tekun bukan tekun sendirian. Engkau tekun disertai oleh Tuhan, maka engkau akan melihat akan berakhir dari semuanya itu adalah kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya. Saudaraku, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini hati kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicaralah, jamah hati kami, agar kami menikmati janji-janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Renungan kita pada saat ini, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, terambil di Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Setiap hari, setiap pasal kita renungkan secara berurutan dalam sebuah kitab, karena kita percaya setiap pasal ada banyak pesan-pesan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita. Yakobus 5 ayatnya yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar di sini bahwa orang yang telah bertekun disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Mereka yang telah bertekun. Saat ini mungkin Anda sedang bertekun. Percayalah, ketekunan ini akan menghasilkan kebahagiaan di dalam kehidupan Anda. Tentu mengapa kita harus bertekun? Tidak ada hal-hal yang gampang lalu kita bilang ayo tekun, gak begitu. Sama seperti anak kita kalau belajar matematika, tentu ada banyak hitung-hitungannya, ada banyak aturan-aturannya, ada banyak rumus-rumusnya, dan butuh ketelitian karena berbicara tentang angka-angka, bukankah demikian? Dan sehingga kita berkata kepada anak-anak kita, ayo belajar yang tekun. Nah saudaraku, tekun kok bisa melekat kepada mereka? Kenapa? Tekun itu selalu melekat untuk urusan-urusan yang tidak mudah. Tekun itu kata yang selalu melekat untuk urusan-urusan yang tidak gampang. Tekun itu selalu melekat untuk ketika orang sedang menghadapi berbagai pergumulan, berbagai persoalan, berbagai tekanan dalam kehidupan mereka. Saudaraku, ketika saat ini Anda sedang menghadapi pergumulan, masalah dan sebagainya, kembali kita harus ingat, mestinya ketekunan itu melekat dalam kehidupan kita. Sehingga kita menyadari ketekunan kunci untuk kita bisa menang dari pergumulan. Ketekunan kunci untuk kita bisa berhasil menghadapi tantangan. Ketekunan adalah kunci untuk kita keluar dari berbagai kesulitan. Oleh sebab itu firman Allah mengajarkan kepada kita, kita bisa lihat di Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang melewati pergumulan dengan ketekunan. Di sini di Yakobus 5 ayat yang ke-11 mengingatkan kita tentang Ayub. Tentang apanya dari Ayub? Di sini dikatakan tentang ketekunan Ayub. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, siapa Ayub? Ayub adalah orang yang mengalami kesusahan
kehilangan segala-galanya, kehilangan bisnis, kehilangan harta, menghadapi bencana, kehilangan anak, dan istrinya juga mau tinggalin dia lagi. Bukan hanya itu juga, kehilangan kesehatan, dia lagi sakit ya minta ampun. Hanya nyawanya saja yang gak hilang, saudara. Nah, dalam situasi yang seperti ini, apa yang menjadi modal daripada Ayub? Dan kita belajar, ternyata yang menjadi modal dari Ayub adalah tekun, tekun, dan tetap tekun. Dan sesudah Ayub tekun, Ayub mendapatkan berkat berkali-kali lipat melebihi dari apa yang pernah telah hilang dalam hidupnya. Bahkan lebih daripada itu, saudaraku, Ayub dapat memahami Tuhan, mengerti tentang Tuhan, mengenal tentang Tuhan lebih dibandingkan sebelumnya. Sebelum dia menghadapi pergumulan, dia bisa kenal Tuhan. Pada saat selesai pergumulan, lebih dalam lagi, lebih besar lagi, dan lebih luar biasa lagi. Disinilah dikatakan bahwa orang-orang yang telah bertekun disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Jadi saudara, ketika Anda lagi dalam keadaan kesulitan, Anda harus taruh dalam hati, nanti kok saya akan bahagia? Asalkan apa? Asalkan saya tetap bertekun di dalamnya. Apa yang menjadi modal dasar sehingga engkau tetap bertahan? Sehingga engkau tetap bertekun dari pergumulan yang ada. Di sini diingatkan tentang karakter Tuhan, bahwa Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kita bertekun di tengah-tengah persoalan kita karena kita tahu Tuhan sayang sama kita. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bukan seperti manusia pada umumnya, di mana kalau lagi bagus disayang, kalau lagi rusak dibuang. Kan begitu. Jarang kalau lagi rusak mau diperbaiki. Kalau barang mungkin diperbaiki, tetapi kalau teman, orang, kawan, kita lihat lagi rusak dia, parah dia, lagi susah, udah tinggalin aja. Manusia suka begitu, tapi Tuhan tidak seperti itu, saudaraku. Tuhan tetap Maha Penyayang. Engkau lagi susah, engkau lagi rumit hidup ini, ruwet banget. Percayalah, kesayangannya Tuhan adalah Anda yang telah ditebus oleh Tuhan dengan darah anak domba Allah. Dan kesayangannya Tuhan ini menjadi kekuatan di hati kita. Oh, Tuhan sayang sama saya. Dan Tuhan lebih hebat dari masalah saya. Tuhan sayang, pasti Tuhan peduli dalam kehidupan kita. Dan karakter Tuhan di sini dikatakan karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Apa maksudnya, saudara? Penuh dengan belas kasihan, bukan cuma ucapin kasihan ya, waduh kasihan banget ya, ya ampun, minta ampun deh, kasihan. Bukan begitu, itu cuma celoteh-celoteh ringan aja yang memberikan senang dengar di telinga tapi belum tentu memberikan jalan keluar. Tapi kalau bicara tentang Tuhan yang penuh belas kasihan, artinya Tuhan akan membukakan jalan keluar yang baru, jalan keluar yang baru, jalan keluar yang baru karena alasan belas kasihan. Bukan karena alasan engkau mampu, bukan. Bukan karena alasan engkau sanggup, bukan. Karena engkau pasti sudah tidak mampu dan tidak sanggup. Jadi belas kasihan bicara tentang apa? Kita sudah nggak bisa apa-apa, tapi kok Tuhan masih buka jalan. Kita udah menyerah nih, nggak kuat nih, tapi kok Tuhan masih membimbing aku. Tuhan masih kasih kesempatan. Tuhan masih memberikan kepadaku peluang-peluang baru. Itulah belas kasihan dari Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan yang baru. Tuhan masih memberikan berkat-berkat yang baru. Tuhan masih memberikan suasana yang baru. Tuhan masih memberikan kehidupan yang baru. Itulah belas kasihan Tuhan. Padahal kalau mau dihitung-hitung, kitanya kagak bisa lagi ke situ. Itulah belas kasihan Tuhan. Dan pribadi yang demikian ini, yaitu Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang ingin Anda senantiasa terus-menerus mencicipi belas kasihan Tuhan. Ketika Anda terus bertekun di dalam Tuhan, maka percayalah, kebahagiaan menjadi milik bagi setiap orang yang tekun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kuatkan kami agar kami terus tekun di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya
percaya setelah ketekunan ini kami akan menikmati berkat, kekuatan, kebahagiaan, belas kasihan, dan kasih sayang Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih ya Tuhan, dan berkatilah setiap anak-anak-Mu yang saat ini akan beristirahat tidur. Tuhan berkati dengan berkat, kekuatan, dan kemurahan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Tetap membuka diri untuk diberkati oleh Tuhan, dan kita hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Sampai kita berjumpa kembali besok malam. Shalom.